Ya, pembahasan kitab Tauhid episode ke-22 bagian ke-3. Dan mau sedikit review dengan pertemuan episode 22 bagian kedua kemarin, yaitu kita telah ngebahas tentang uzur bil jahal, yang mana ini adalah pendapat mayoritas ulama. Jadi kita nggak tutup mata ada pendapat yang menyelisihi pendapat yang sampaikan ini, ya. Bahkan kalau kalian tahu, pendapat yang menyelisihi apa yang kita bahas pekan lalu itu diklaim sebagai pendapat mayoritas. Ngerti gak sih? Nyampaikan kan ya, pendapat yang Arizal pegang kemarin itu pendapat mayoritas atau minoritas ulama? Mayoritas ulama. Tapi pendapat minoritas ulama alias yang menyelisih pendapat yang pegang, itu mereka mengklaim pendapat mereka lah yang mayoritas. Paham ya? Ini sering terjadi di kalangan para ulama. Maka dalam hal ini kita udah terus belajar aja. Terus belajar. Jangan banyak kita debat, apalagi sampai mengklaim, sampai memvonis udah mereka mah aliran sesat kita. Udah mending terus belajar aja, itu lebih aman. Nanti bakalan kasih kasus ini sebelum kita masuk materinya, tapi review dikit. Salut sama resume kalian kemarin, bagus-bagus ya. Semoga Allah jadikan itu manfaat buat kalian. Pembatal keislaman itu secara pembagian yang kemarin pekan lalu kita bagi menjadi 3 ya. Yaitu pembatal keislaman yang mana berkaitan langsung dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka untuk pembatal keislaman yang ini tidak dikasih uzur sama sekali. Gak ada uzur sama sekali. Kalaupun misalnya ada orang yang tinggal di pedalaman yang tidak ada satupun orang yang mendakwahinya, sama sekali gak ada, dan dia gak bisa mencari kebenaran, maka tetap aja kita vonis mereka apa? Kafir dan musyrik. Hanya saja mereka nanti di hari kiamat akan menjadi ashabul fatrah, yang nanti Allah akan uji mereka. Kalau mereka sukses, mereka akan divonis sebagai muslim di hari kiamat. Di dunianya kita tetap vonis sebagai musyrik kafir, tapi di hari kiamat mereka akan menjadi muslim kalau mereka sukses menghadapi ujiannya. Itu untuk pembatal keislaman yang jenis pertama, yaitu pembatal keislaman yang langsung berkaitan dengan La ilaha illallah. Paham ya? Pembatal keislaman kedua adalah karena mengingkari masail ma'lumah minaddin bid-darurah. Seperti orang yang mengingkari sholat, mengingkari kewajiban puasa dan sebagainya. Ini pun sama, tidak diberi uzur. Tapi kecuali, ada kecualinya. Sama dengan yang poin pertama, itu kecuali yang apa? Yang tinggal di pedalaman. Yang tinggal di pedalaman, pelosokan banget, yang gak mungkin dia mencari kebenaran. Gak ada yang bisa dia cari dari kebenaran, karena emang dia udah terpencil banget, atau orang yang baru banget masuk Islam. Nah, untuk yang kedua ini, bagi kasus yang tinggal di pedalaman dan juga orang yang baru masuk Islam, kita masih vonis dia apa? Muslim. Ya, untuk dua kasus itu. Kalau yang pertama mah gak ada uzur, artinya mau dia tahu kayak mau dia nggak tahu, kita tetap vonis mereka apa? Musyrik, udah, titik. Tapi di hari kiamat bisa aja Allah, bisa aja mereka sukses menghadapi ujian Allah, kemudian jadi muslim dan masuk surga. Itu urusan Allah. Tapi untuk yang kasus kedua adalah kita nggak kasih uzur orang yang melakukan pembatal keislaman jenis kedua, mereka kafir, musyrik, mereka murtad, kecuali bagi yang baru masuk Islam dan yang tinggal di pelosokan. Paham ya? Nah, untuk yang ketiga adalah pembatal keislaman yang sifatnya khafi, yakni yang kebanyakan orang nggak tahu. Seperti kewajiban menggunakan hukum Islam dalam waris, kan banyak yang nggak tahu. Atau tentang kasus syubhat Quran itu makhluk atau firman Allah. Nah, maka pelakunya mereka nggak boleh kita langsung vonis kafir. Oke? Paham sampai sini poinnya? Ya, oke deh. Paham ya di situ ya? Lupa untuk ngasih chat ke Fahri nih. Gak apa-apa deh. Oke. Masih apal di otak, mudah-mudahan gak ada yang keskip ya. Jadi untuk yang ketiga gak boleh kita vonis kafir, tapi kita harus menganggap mereka muslim dulu. Nah, mari kita poin nomor 2 dan 3 dulu nih. Untuk poin nomor 2, tadi yang dimaafkan tuh siapa? Pelosokan dan yang baru masuk Islam. Kita baru boleh mengkafirkan mereka kalau sudah tegak hujah. Udah apa? Tegak hujah. Apa tegak hujah? Tegak hujah adalah
nyampainya Al-Quran yang dipahami oleh mereka. Berarti nyampainya Quran dalam bahasa mereka, maksudnya terjemahannya gitu. Kalau cuman ada Quran tapi mereka nggak paham, misalnya orang Skotlandia mah bahasa Inggris ya, misalnya orang Korea Selatan ada Quran cuman nggak tahu artinya, nggak ada ulama sama sekali yang menjelaskan maknanya, maka itu belum tegak hujah ya. Tegak hujah itu sekedar adanya Quran di daerahnya dan ada terjemahannya, itu tegak hujah. Jadi jangan ngira tegak hujah tuh kudu gini, hey kamu nggak boleh ngelakuin itu. Jadi tegak hujah tuh nggak harus kita langsung ngomong ke orang yang ngelakuinnya, tapi sekedar ada Quran di daerahnya, maka itu sudah tegak hujah. Walaupun mereka akhirnya nggak mau baca, nggak ada kepikiran sama sekali buat baca Quran, itu tetap sudah tegak hujah di mata Allah, dan itu tetap divonisnya jadi kafir ketika mereka nggak mau merujuk. Jadi sekali lagi, tegak hujah adalah ketika ada Quran di daerahnya yang bisa dibaca dengan bahasa, maksudnya terjemahannya yang mereka bisa pahami. Makanya kalau orang tinggal di Indonesia bilang nutup aurat gak wajib bagi wanita, nutup kerudung gak wajib, itu sudah tegak hujah belum? Udah. Dan di Indonesia mah udah mayoritas kaum muslimin, Quran ada di mana-mana dengan terjemahan ada, tapi nggak mau baca mereka gitu. Lebih ingin ngikutin pendapat dari ayahnya. Itu udah tegak hujah. Ini masail minaddin bid-darurah ini. Bukan masalah khofi lagi ini. Untuk perkara ini, haramnya zina, haramnya mabuk gitu. Adapun untuk perkara yang ketiga, bukan cuma tegak hujah kalau mau memvonis kafir, tapi harus tegak hujah dan apa? Harus menghilangkan syubhat juga. Makanya untuk memvonis kafir yang pembatal keislaman jenis ketiga ini berat. Mending sama para ulama yang memvonisnya. Kalau kita ragu ini sebenarnya syubhat udah hilang atau belum, ya kita jangan vonis kafir udah. Orang tua kita misalnya nggak paham Allah di atas arsy, kita udah kasih tahu, cuman mereka masih belum ngeh gitu. Udah dikasih tahu berulang-ulang tapi belum ngeh. Ya Allah mah ada di hatiku, kan gitu. Banyak yang ngomong gitu. Ya udah, kita jangan kafirin gitu. Ya, karena mereka belum paham. Itulah yang diisyaratkan oleh Ibnu Taimiyah saat orang-orang yang menyelisih beliau dalam perkara pembatal keislaman jenis ketiga, mereka ngomong gini, "Hei Ibnu Taimiyah, kami kafir gak menurutmu?" Apa kata Ibnu Taimiyah? "Kalau aku punya pendapat yang kalian pegang, aku kafir. Tapi kalau kamu tidak, aku kafirkan." Gitu. Itu Ibnu Taimiyah. Baik. Nah sekarang teman-teman, maaf ya ini belum buka ya, sebenarnya udah dibuka dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim ala rasulillah. Tapi nanti pembukaan yang lebih panjangnya ingin baca lagi, karena pembacaan khutbatul hajah tuh indah banget kalau kita menghayatinya. Nah, ingin bahas pertanyaan yang sangat bagus dari salah satu teman yang cintai karena Allah. Kita udah berteman dari lama walaupun gak pernah ketemu ya, Cardia ya, dari SMA 1 Bekasi. Ini pertanyaan beliau minggu lalu bagus banget, dan seneng dengan pertanyaan ini. Bagaimana kasusnya dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan tapi mereka sama sekali nggak tahu bahwasanya perbuatan tersebut salah gitu, bahkan mereka mengiranya itu perbuatan yang benar ya, sesuai Quran dan hadis. Nah di sini ada jawaban yang sangat langsung direct kepada pertanyaan Cardia tersebut, dan jawaban ini dijawab oleh pertama Imam Al-Qasimi. Ini bukan Imam Al-Qasimi yang murtad deh, bukan. Imam Al-Qasimi. Kedua adalah Imam Al-Qurtubi. Kenapa? Oh ya. Ketiga Imam Ibnul Qayyim. Tiga-tiganya menyampaikan persis banget, atau secara makna sama persis, walaupun dengan gaya bahasa masing-masing. Yaitu ketiga ulama ini di kitab mereka masing-masing menyampaikan kasus orang yang nanya kayak gitu. Bagaimana kasusnya dengan orang-orang musyrikin, orang-orang muslim yang melakukan syirik akbar, karena mereka menganggap perbuatan itu tidak salah sama sekali, bahkan itu adalah hal yang diridhoi oleh Allah, bahkan itu adalah hal yang sesuai dengan Quran dan hadis. Jadi ditanya nih, tiga ulama ini persis pertanyaannya dengan apa yang Cardia sampaikan. Kemudian tiga ulama ini menjawab yang secara makna, nggak bisa sampaikan satu persatu, langsung ke maknanya aja karena kalimatnya beda-beda tapi merujuknya sama. Ketiga ulama ini menyampaikan dalil di surah Al-An'am, surat keberapa? Ke-6. Ayat 130 sekian
di mana Allah berfirman, waliyal biasahum dinahum, apa ayatnya ya Allah, kalau di tengah susah ya. Dan demikianlah kami menjadikan, kata Allah, wa kadzalika ja'alna likulli mujrimin, bukan itu. Dan demikianlah kami menjadikan di setiap masyarakat pembesar-pembesar dari orang-orang pendosanya, yang mana mereka hendak mentalbis itu apa? Mencampur adukan kebenaran dengan keburukan, sehingga mereka menganggap perbuatan buruk tersebut sebagai kebenaran. Oke, ini secara makna terjemahannya ya, Arizal. Ayatnya ini ke mix, kalau dari awal dari tengah tuh jadi agak susah untuk nge-mention ayatnya. Nah, kemudian ketiga ulama ini berkata, mereka kaum musyrikin itu dulunya pengikut millah Ibrahim. Pengikut millah Ibrahim tuh agamanya apa? Islam. Kemudian para pembesar-pembesar dan ulama mereka, ulama jahat mereka, menjadikan perbuatan Nabi Ibrahim berarti dalil, bukan? Dalil buat kaum itu ya. Yang kemudian maknanya diselewengkan untuk akhirnya mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang bertentangan dengan tauhid. Yaitu apa? Contohnya, Nabi Ibrahim nyembelih Ismail. Itu untuk apa? Untuk kurban kan ya? Mereka juga sama, nyembelih anaknya, padahal mereka takut miskin gitu ya. Tapi di ACC dengan dalil bahwasanya Nabi Ibrahim pun dulu menyembelih anaknya, disuruh oleh Allah untuk jadi kurban untuk Allah. Nah, jadi orang-orang musyrikin di zaman Nabi Ibrahim dan setelahnya ya, mereka itu awalnya berpegang pada ajaran tauhid. Berarti muslim kan mereka hakikatnya. Kemudian ulama mereka menjadikan dalil-dalil tersebut yang dipelintir, akhirnya mereka jatuh kepada kesyirikan. Dan kata Imam Al-Qurtubi apa? Kalau seandainya orang-orang tersebut, yakni orang-orang yang hidup di antara Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad SAW, dan mereka belum dapat dakwah sama sekali yang meluruskan tauhid mereka, tapi Allah vonis mereka dengan musyrik dikarenakan masih ada sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim yang murni, tapi mereka malah mengikuti ulama mereka untuk akhirnya melakukan kesyirikan. Allah tetap vonis mereka musyrik, apalagi di zaman sekarang yang mana Quran sudah sempurna diturunkan. Kalau masih ada orang-orang yang bersyahadat namun mereka melakukan kesyirikan karena salah paham terhadap ayat-ayat Quran, maka tentunya mereka lebih gak ditolerir. Karena lebih susah mana untuk nyari kebenaran di zaman now atau di zaman Nabi Ibrahim, antara Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW, lebih susah mana? Ya itu ya, lebih susah yang dulu. Di antara Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW tuh jauh, panjang. Ya, sedangkan nabi-nabi mayoritasnya adalah dari keturunan Ishak, dari keturunan Yakub, Bani Israel. Sedangkan kalau yang di Arab kan nabi yang orang Arab tuh, yang tahu ya, yang orang Arab tuh cuman 4 ya, Nabi Hud, Nabi Soleh, sama Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Ibrahim kalau nggak salah ya, betul nggak? Iya, pokoknya cuma 4 atau 5 gitu kata para ulama yang di Arab. Berarti kan lama dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata Allah vonis mereka, tetap mereka adalah musyrik. Inilah kenapa mayoritas ulama lebih cenderung kepada pendapat yang AA sampaikan itu. Lalu kenapa pendapat yang menyelisih apa yang AA sampaikan diklaim sebagai pendapat mayoritas ulama? Itu nanti ada pembahasan tersendiri. Ya, gak akan AA bahas sekarang, karena yang penting sekarang kalian udah ngerti dulu kan bagaimana pendapat mayoritas ulama adalah sebagaimana yang AA sampaikan. Kemudian ada sebagian ulama yang bilang uzur bil jahal itu diberikan bahkan untuk pembatal keislaman level 1 juga. Dan itu ditentang abis. Sampai bahkan maaf sekali ya, ulama-ulama yang berpegang pada pendapat yang Arizal sampaikan itu sampai memvonis Imam Al-Iraqi yang bodoh. Sampai keluar bodoh, itu kalimat bodoh. Sampai serem banget. Makanya ya dari sini AA jadi bukan bermaksud menghalalkan musik loh. Awas ya, hati-hati kalau kalian jadi gagal paham. Tapi gini ya, kalau misalnya masalah musik ya, maaf, kalau masalah tauhid yang secara dalil tuh wah udah ini banget gitu, udah apa,
yakinlah pendapat yang Arizal pegang ini pendapat yang paling mendekati kebenaran, sedangkan pendapat yang lain itu salah. Tapi kemudian ulama ini langsung nyerang abis-abisan. Padahal ini perkara yang penting banget. Lalu masalah musik tentunya kita akan lebih ringan gitu, lebih ringan. Karena untuk masalah musik, halalnya musik, walaupun itu pendapat yang sangat keliru, tapi secara dalil masih lebih bisa diterima daripada ulama yang ngasih uzur kepada para penista agama. Ngerti gak kalian bahasanya? Maaf ya, ulang lagi ya. Kalau ada ulama yang ngasih uzur kepada para pencela Nabi Muhammad SAW dibilang gak kafir, itu dalilnya sebenarnya lebih sangat lemah gitu loh. Sedangkan orang yang menghalalkan musik, itu dalilnya masih bisa kuat. Tapi salah pemahaman aja. Seperti ya Syekh Albani berpendapat kemungkinan suling halal, kemungkinan berdasarkan hadis yang Nabi SAW tutup telinga, sedangkan Ibnu Umar tidak tutup telinga. Masih ingat ya hadis itu ya? Ada kemungkinan kalau suling-suling tradisional tuh halal, ada kemungkinan. Beliau cuma ngomong ada kemungkinan. Sehingga dalil yang menghalalkan musik tuh masih bisa lebih diterima. Maka ya jangan keras-keras gitu. Kita sampaikan aja orang yang menghalalkan musik itu keliru. Tapi ya jangan terlalu keras gitu, karena lebih bisa diterima secara nalar dan dalil dibandingkan orang-orang yang berpendapat pencela Nabi Muhammad SAW itu dikasih uzur. Ngerti? Seperti itu. Ya artinya ya kita lebih toleran dalam hal ini. Cuman ya sekali lagi kita berhak untuk memegang pendapat mayoritas ulama yang saya sampaikan. Dan kita juga punya hak untuk menyampaikan pendapat yang berseberangan dengan kita salah. Punya hak kita. Punya hak. Cuman jangan terlalu koar-koar sampai kita akhirnya bilang mereka itu murjiah, mereka tuh liberal, mereka tuh kafir juga nih. Orang-orang yang ngasih uzur kepada pencela Nabi Muhammad SAW, mereka kafir. Iya, nggak gitu juga, karena bisa jadi mereka gagal paham terhadap masalah takfir. Ya, makanya Guru Arizal, walaupun ngikut pendapat, setuju dengan Guru Arizal yang ini, yaitu nggak ada uzur untuk orang yang mencela Nabi Muhammad SAW. Silakan masuk. Tapi beliau bilang jangan kafirin orang-orang yang gagal paham dalam memvonis, karena mereka salah paham gitu. Nah, masih ingat ada Hokage di sebuah negara yang bilang Quran porno? Kan itu udah jelas. Bilang Quran porno itu mah udah kekafiran yang jelas deh. Lalu ada orang yang nggak kafirin, bisa jadi karena nggak tahu dan sebagainya. Ya udah, itu urusan mereka dengan Allah, tapi ya kita tetap teguh dengan pendapat yang kita pegang. Baik, Masya Allah, ini muqaddimah 17 menit. Ini lama banget, nggak apa-apa. Semoga itu jadi pembahasan tambahan dan faedah buat kalian. Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalam ala rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, zikir yang paling utama setelah baca Quran adalah ucapan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku udah sampaikan makna yang komplit tentang la ilaha illallah itu apa? Tiada Tuhan yang kita sembah dengan penuh kecintaan, penuh kejujuran, keikhlasan, ketundukan dan taubat kecuali Allah saja. Setiap kita ada waktu kosong, kalau memang kita bukan termasuk orang yang hafalan Qur'annya banyak, maka coba saat kita lagi waktu kosong dan zikir la ilaha illallah, pelan-pelan sambil hayati, ya Allah,
tiada Tuhan yang berhak disembah dengan penuh ketundukan, ikhlas, jujur, cinta, dan taubat, melainkan Engkau saja ya Allah. Jadikanlah kalimat la ilaha illallah ini menjadi kalimat terakhir dalam hidupku ya Allah. Karena orang yang bisa mengucapin la ilaha illallah menjelang akhir hidupnya hanyalah orang-orang yang memang kuat imannya. Padahal la ilaha illallah adalah zikir paling ringan, yang mana kalian tidak butuh menggerakkan mulut kalian saat kalian mengucapin la ilaha illallah. Beda kalau Ariza misalnya baca ayat pertama Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, huruf ba dan huruf mim, mulut harus gerak. Gak bisa kalau mulut gini baca Bismillahirrahmanirrahim, gak bisa, mulut kebuka sok gimana. Ini cara, kalau nggak, orang yang nggak punya bibir misalnya nggak bisa, atau misalnya ada masalah dengan bibirnya, ketika ngucapin Bismillahirrahmanirrahim tapi nggak bisa nutup mulut, mereka paling bisanya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Mereka dikasih uzur tentunya karena mereka nggak bisa, nggak mampu. Tapi untuk ngucapin la ilaha illallah dalam kondisi mulut kalian nggak gerak sama sekali, misalnya dalam kondisi kalian udah kritis, mau ngegerakin mulut atas bawah pun susah. Coba nih, dalam kondisi mulut kita gini, la ilaha illallah, mulut Ariza hampir gak gerak ya. La ilaha illallah. Alangkah lembutnya Allah, seorang ulama mengatakan, alangkah lembutnya Allah di saat Allah menjadikan syariat statement la ilaha illallah adalah zikir yang paling ringan untuk bisa diucapkan oleh seorang hamba tanpa harus menggerakkan mulut pun bisa. La ilaha illallah. Bahkan kalaupun mulut kita tertutup, walaupun gak terlalu jelas, tapi masih bisa samar-samar mengucapkan la ilaha illallah. Nih lihat ya, itu masih mungkin. Maka itulah kebaikan Allah yang memudahkan lisan kita untuk bisa berstatement mengucapkan la ilaha illallah di hidup ini. Semoga kita bisa mengucapkannya di menjelang mati kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah lisan kita, lisan kami ya Allah, bisa mudah dalam mengucapkan la ilaha illallah di hari dimana kami berjumpa denganmu ya Allah, yakni di hari dimana Kau cabut nyawa kami ya Allah. Allah berfirman, fa amma in kana minal muqarrabin farauhu raihanu wa jannatu na'im. Jadi ketika kita dicabut nyawanya itu, malaikat akan memberi kabar gembira dengan Allah rindu, Allah kalimatnya apa ya dalam hadisnya, intinya Allah senang ya, Allah senang dengan pertemuan dengan sang hamba ini, maka sang hamba ini pun akan sangat senang dengan bertemu dengan Allah. Itu akan dikasih kabar gembiranya ketika dicabut nyawanya ya. Tentunya orang yang akan merasakan ini adalah mereka diantaranya yang bisa mengucapin la ilaha illallah, atau ketika misalnya matinya mendadak, tentunya orang gak bisa mengucapin la ilaha illallah, yakni yang dihitung adalah amal terakhir mereka ketika mereka mati mendadak itu ya. Orang yang syahid kemungkinan mereka nggak ngucapin la ilaha illallah kan ya, yang lagi perang di jalan Allah. Mereka mungkin ketika meninggal mereka pas lagi teriak gitu, Allahu Akbar, dar. Kalimat terakhirnya apa? Gitu teriak. Tapi kan mereka lagi jihad di jalan Allah, maka mereka pun husnul khotimah ya insyaallah. Baik teman-teman semua, kita sekarang masuk ke pembahasan Ustaz Firanda hafizahullah ya. Dan aku perlu ingatkan bahwasanya Ustaz Firanda sepertinya lebih cenderung ke pendapat yang menyelisih apa yang Arizal pegang. Tapi, ada tapinya, ada irisan dari yang apa pahami dari pendapat beliau, ada irisan, yakni beliau tidak memberi uzur kepada orang yang menghalalkan zina. Waktu dosen salah satu kampus menghalalkan zina, Ustaz Firanda kan langsung bikin ceramah di Bintaro kalau nggak salah, beliau kafirkan dosen yang menghalalkan zina. Dan itu Ustaz Firanda langsung divonis menyimpang sama ustadz yang berpendapat penista agama pun gak boleh dikafirkan. Jadi Ustaz Firanda, walaupun Arizal ya, nggak tahu kalau kalian mungkin lebih cenderung ke pendapat Ustaz Firanda, nggak apa-apa. Walaupun Arizal pribadi tidak sepakat dalam hal pemberian uzur, namun ternyata Ustaz Firanda pun tidak full ke pendapat yang berseberangan dengan apa yang Aa pegang, tapi beliau pun dalam beberapa kasus beliau kafirkan langsung.
seperti penghalal zina, penista Islam dan sebagainya. Ya. Nah, mari sekarang kita masuk ke dalil-dalil. Ya. Yang pertama adalah surah An-Nisa ayat 51. Alam tara ila alladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Tidaklah kalian memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, mereka beriman kepada jibit dan taghut dan mengatakan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, bahwasanya mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Nanti ya sampaikan penjelasannya ya, atau sekarang aja deh. Nah, jadi maksud ayat ini tuh gimana sih? Dari Ibnu Abi Hatim ya, beliau meriwayatkan suatu ketika Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Al-Ashraf. Siapa mereka coba? Ada yang tahu nggak? Yahudi. Dua orang Yahudi. Ya, salah satu pembesar Yahudi. Fahri, maaf banget, ada minum di itu. Haus banget ada di kasur. Ya, ada botol minum. Ya. Ambil gelas aja. Ambil gelas, apiin air putih. Maaf banget ya. Suatu ketika dua orang Yahudi datang ke Mekah. Terus orang-orang Mekah yang kafir itu ngomong ke dua orang Yahudi ini, kalian adalah ahli kitab, kalian punya ilmu, coba deh, coba apa pendapat kalian tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keduanya bertanya, ya, ada apa antara kalian dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi lihat nih, dua kelompok musyrikin ya, dua kelompok musyrikin yang satu kelompok adalah Yahudi, yang satu lagi orang-orang kafir Mekah. Makasih Pak Ria. Orang Yahudi ditanya oleh orang-orang kafir nih, apa pendapat kalian tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Langsung orang Yahudinya jawab, emang ada urusan apa kalian dengan Muhammad? Apa hubungan kalian dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terus orang-orang musyrikin bilang, kami biasa sambung silaturahim, biasa menyembelih unta gemuk, memberi minum air yang dicampur susu, sedekah lah gitu ya, membebaskan tawanan dan memberi minum jemaah haji. Sedangkan Muhammad adalah orang-orang yang terputus. Dia memutuskan ikatan kekeluargaan dengan kami, dan pengikutnya adalah para bandit, begal jemaah haji dari Bani Ghifar. Jadi mana yang lebih baik, kami atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wah, jadi orang musyrikin minta fatwa dari Yahudi. Kan lucu ini ya, minta fatwa dari orang Yahudi ini. Sama-sama kafir ini. Orang musyrikin minta fatwa kepada orang Yahudi, ingin minta pendapat lah, coba antara kita dan antara Muhammad lebih baik siapa? Dan kata orang Yahudi ini apa? Oh, kalian yang lebih baik daripada Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan ayat di atas. Jadi itu maksud dari ayat di atas ya. Jadi orang-orang musyrikin nanya ke Yahudi, ya sesat nanya ke yang sesat, ya jadi double sesatnya gitu lah. Padahal orang Yahudi sendiri yang jujur, mereka tahu bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah, ya, Nabi akhir zaman. Cuma mereka nggak nerima karena kok bisa sih Nabi akhir zaman dari klan Ismail bukan dari klan Israel, ya mereka kayaknya nolak gitu. Nah, jadi teman-teman, dari sisi kenapa bab ini, yakni bab di antara umatku ada yang menyembah berhala, di antara umat Muhammad SAW ada yang menyembah berhala, ya. Kenapa ayat ini yang dijadikan dalil pertama? Kenapa sih? Maka pelajaran yang bisa kita ambil nih gini. Orang kafir tadi minta pendapat ke orang kafir lagi ya. Orang musyrikin minta pendapat ke orang musyrikin. Nah, di antara orang Islam akan ada, di antara umat Nabi Muhammad SAW akan ada yang lebih milih untuk nanya pendapat ke orang kafir dalam permasalahan agama daripada nanya ke orang Islam. Akan ada di antara di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan lebih milih nanya ke orang kafir daripada nanya ke orang Islam, daripada nanya ke ulama dalam perkara agama. Kan lucu ya.
pingin nanya tentang misalnya cara wudhu, nanyanya ke misalnya ke George Bush gitu. Ngakak gitu loh. Ngakak gak sih? Kita nanya tentang Islam, ada ulama banyak orang Islam, tapi mana nanyanya ke orang-orang kafir. Itu kebiasaan orang-orang kafir. Ketika mereka mencari kebenaran, mereka nyari kebenarannya bukan dari orang yang memang punya kebenaran, yang mengajarkan kebenaran, tapi mereka malah nanyanya dari orang-orang yang emang udah nentang dakwah. Ini mirip banget. Sekarang udah dikasih tahu nih di medsos bagaimana Ustadz ini liberal, akidahnya menyimpang, liberal. Lihat nih si Habib yang kemarin terkenal di podcast Close the Heart itu ya teman-temannya, bagaimana si Habib ini mencela Nabi Muhammad SAW, dibilang beliau tukang ngompol, beliau tukang nyuri jambu dan sebagainya. Itu udah jelas kekafirannya. Tapi di antara kaum muslimin ada yang malah pro kepada Habib tersebut. Ketika ada ustadz yang lurus menasehati, malah divonis ustadz yang lurusnya sebagai wahabi, aliran sesat, ekstrim. Ngerti nggak korelasinya? Paham ya? Orang-orang musyrikin ketika nyari kebenaran bukannya ke sumber kebenaran, tapi nyarinya dari orang yang nentang kebenaran. Begitupun akan ada dari umat Nabi Muhammad SAW yang mereka ketika mencari kebenaran tanda kutip, malah nyarinya bukan dari kaum muslimin, dari pensyariat, dari pemberi syariat, yaitu Muhammad SAW, yaitu Allah, kemudian Nabi Muhammad SAW dan para ulama yang menjelaskan, tapi malah nyarinya dari orang-orang yang emang udah jelas sesat. Di hati mereka tuh gak nyaman ketika nanya ke orang yang emang lurus gitu. Dan itu bener banget. Lihat, ada sebagian orang yang ketika berbicara tentang tujuan kehidupan dan sebagainya, nukilnya bukan dari ayat Quran dan hadis dan ucapan ulama, tapi dari Aristoteles, Frankenstein, ya pokoknya orang-orang begituan lah. Itu adalah salah satu bentuk penyerupaan kepada kebiasaan orang kafir. Ya, perlu ingatkan lagi bahwasanya di dalam bab ini kita tuh lagi ngebahas di antara umatku akan ada yang mengikuti kebiasaan orang musyrikin. Ya, di antara umat Nabi Muhammad SAW akan ada yang mengikuti orang musyrikin. Itu maksudnya ada beberapa tafsirnya. Pertama, mereka nyembah berhala, ya. Kedua, mereka akan ngikutin hukum-hukum tauhid. Dan itu benar semua. Benar aja. Dari kaum muslimin ada yang lebih senang menggunakan hukum-hukum tauhid dan dikatakan itu lebih adil daripada hukum-hukum Islam. Hati-hati nih. Ya, buat kalian yang bilang kalau ada, ya pokoknya nanti lah itu masuk ke pembahasan episode 37 nanti, masih lama ya, tentang masalah orang yang berhukum dengan selain Allah dan selain Quran dan Sunnah. Itu nanti ada rinciannya, ya, rincian yang banyak, ulama sampai merinci sampai 7 poin dalam hal ini. Dan nanti sampaikan juga tentang perbedaan pendapat ulama dalam hal ini, insya Allah. Nah, jadi dalil pertama udah ngerti? Coba Edwin, dalil pertama tuh maksudnya apa sih? Yang tentang tidakkah kalian melihat orang-orang yang berhakim kepada orang-orang Yahudi gitu? Coba sisi korelasinya dengan umat Muhammad apa? Sallallahu alaihi wasallam. Tadi apa ya? Jadi menanyakan fatwa, atau maksudnya menanyakan tentang kebenaran itu Islam sendiri, bukan dari orang Islam tapi malah dari orang yang menentang Islam. Iya betul ya. Jadi itu ya dalilnya ya. Kedua, dalil yang kedua adalah qul hal unabbiukum bisyarrim min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Maukah kalian, kata Allah, aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya daripada orang-orang fasik di hadapan Allah, yaitu orang-orang yang dilaknat Allah, dimurkai oleh Allah, dan di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang-orang yang menyembah tauhid. Nah teman-teman, siapa orang-orang yang dirubah jadi kera dan babi? Yahudi kan ya? Nah, perlu kalian tahu bahwasanya kera dan babi yang versi original alias kera dan babi yang emang Allah ciptakan sekarang ada, mereka jauh lebih mulia daripada kera dan babi yang Allah jadikan sebagai bentuk siksaan. Jadi untuk Yahudi yang dirubah jadi kera dan babi adalah kaum Yahudi yang maksiat ke Allah, tapi dikasih trik maksiatnya supaya mereka nggak ngerasa dosa. Itu apa?
Jadi kaum Yahudi dilarang untuk kerja di hari Sabtu. Hari Sabtu tuh mulainya dari Jumat maghrib ya, Jumat maghrib sampai Sabtu maghrib, itulah waktu Sabtu. Nah, orang Yahudi nggak boleh mancing di hari Sabtu. Akhirnya mereka supaya tidak melanggar aturan Allah itu, mereka bikin trik. Yaitu apa? Mereka bikin jala disimpan di pantai atau di laut pas menjelang Jumat sore, pas menjelang Jumat maghrib disimpan. Nah, pas mau maghrib disimpan, pas udah maghrib mereka udah nggak mau kerja. Nanti pas udah masuk hari Minggu diambil ikan-ikannya. Ngerti gak? Itu trik mereka. Jadi mereka ngelakuin pelanggaran kepada Allah tapi pakai trik supaya nggak dianggap sebagai dosa. Itu kebiasaan orang Yahudi. Maaf, ini yang nyala mikrofonnya, tolong matiin. Dan Allah akhirnya siksa mereka dengan dirubah jadi kera dan babi. Namun kera dan babinya beda spesies. Mereka itu kata para ulama maksimal hidupnya 3 hari. Udah dirubah jadi kera dan babi, habis itu udah hilang. Jadi kalau misalnya kita bilang Yahudi saudara kera dan babi, ya ini saudara kera dan babi yang udah yang dilaknat ini. Adapun kera dan babi yang sekarang hidup itu lain lagi. Allah berfirman tentang orang Yahudi, tentang orang musyrikin, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun innahum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Jadi orang Yahudi, orang musyrikin itu lebih rendah daripada binatang ternak, lebih rendah mereka daripada babi. Ya, karena babi dan kera versi mereka tuh babi kera versi lain, yaitu babi kera yang memang terlaknat. Bukan babi kera yang sekarang hidup. Yang mana kata ulama tabi'in, kita nggak boleh menzolimi babi tanpa hak. Jadi kalau babi emang kita diperintahkan untuk membunuh mereka, ya. Tapi kalau misalnya kita ngebunuh dengan cara yang zolim, ada babi, ini kita ikat, kita kelek-kelekin gitu, terus kita potong jari-jarinya, itu zolim ke babi, nggak boleh. Dosa itu. Atau kita kurung babi sampai mati kelaparan, masuk neraka kita. Kata Syekh Utsaimin, kalau kita ngurung tikus terus nggak dikasih makan sampai mati, itu kita bisa masuk neraka gara-gara itu. Gak boleh kita bunuh tikus, harus instan. Ya. Baik. Nah, dari sisi pendalilannya apa? Teman-teman, di antara kaum muslimin juga akan ada orang-orang yang melakukan dosa, tapi mereka bikin trik supaya mereka nggak dicap dosa. Ya, ini adalah kebiasaan orang Yahudi, dan nanti akan ada umat Nabi Muhammad SAW yang lakuin hal yang persis, dan kita bisa ngelihat contoh-contohnya sekarang. Lihat bagaimana musik aja yang diharamkan. Sekarang udah banyak orang-orang yang menghalalkan musik dengan dalih karena liriknya bagus, bahkan untuk dijadiin dakwah. Dan itu nggak beres di sana, ujung-ujungnya sampai akhirnya ada orang-orang, atau ada salah satu teman Arizal, ustadz juga terkenal, follower Instagramnya lebih dari Arizal, dia nggak sepakat dengan Arizal dalam masalah musik. Oke lah, awalnya masih oke gitu lah. Ya mungkin kamu ngikutin pendapat dari ulama yang menghalalkan musik, tapi saya bilang itu pendapat yang salah. Nggak beres di situ, teman-teman. Kalau sekadar dia bilang musik halal, bilang haram, oke lah, masih bisa lumayan rada-rada tolerir Arizal. Walaupun itu pendapat yang keliru, tapi nggak berhenti di situ. Tahu apa yang terjadi? Ketika ada orang-orang yang ada musik, kemudian dia nutup telinga, hak dia nggak untuk nutup telinga. Arizal meyakini haramnya musik, lalu ada musik terus tutup telinga. Hak Arizal nggak? Apalagi Arizal mengamalkan hadis Nabi ya Muhammad SAW. Tapi si orang ini, si teman Arizal ini malah nyinyir, ngejek. Kalau dia ngejek berarti ngejek orang yang lagi ngelakuin sunnah Nabi ya SAW. Lihat kesesatannya makin ekstrim kan ya. Sekarang ditambah ekstrim lagi apa? Dia dakwah, kontennya ditonton jutaan, backsoundnya anime yang lirik lagunya kekafiran. Udah nggak bisa dikasih uzur kalau gini. Lihat nggak sih bagaimana step orang sesat? Dari awalnya oke, kita beda pendapat, awalnya bilangnya toleran. Kemudian habis itu mulai naik level kepada ngejek kepada orang-orang yang ngamalin sunnah Nabi SAW. Ini udah nggak bisa ditolerin. Sampai sini udah nggak bisa ditolerir. Kamu kalau bilang
halalnya musik ya udah buat kamu aja. Tapi kalau kamu sampai menyalahkan orang yang mengharamkan musik, apalagi hak dia untuk nutup telinga, kamu malah nyinyir. Terus sekarang kamu bikin konten dakwah pakai backsound dengan backsound anime yang kafir isinya. Oh, banyak anime yang isinya kafir tuh apa aja? Ya banyak lah. Nggak apal gitu. Dari dulu kalau nyanyi anime gitu baru jeng tak apal teh maknanya gitu. Tapi kalau kalian ngelihat bagaimana sekarang, kalau kalian masih doyan sama anime, lihat dulu musiknya, lihat yang udah versi ada subtitlenya. Kalau udah ada yang bertentangan dengan Islam, dah jauhi. Kalian tahu nggak permen Yupo? Tahu Yupo yang kenyal-kenyal itu? Ya tahu ya, permen Yupo. Di bungkusnya ada nyanyian, mari kita doa kepada bintang. Kata anak Rizal teh kafir gitu. Kata si Zaid. Yupo-nya mah dimakan, tetap makanannya mah dimakan, cuman bungkusnya eta aduh sobek, itu kafir. Gila. Di produk makanan anak-anak gitu loh. Juga suka sih walaupun udah bapak-bapak ya. Enak soalnya gitu. Gak tau itu termasuk yang diboykot atau enggak, belum ngecek ya. Tapi kenyal-kenyal, enak, bentuknya macem-macem. Di bungkusnya ada bilang mari kita doa kepada bintang. Kafir ya teman. Nah lihat teman-teman. Jadi untuk dua dalil ini cuma pengen bahas sampai dalil kedua aja ya, takutnya terlalu panjang. Jadi kalian udah paham ya sisi pendalilan bab ini. Kalau pertama adalah yang kita ambil pelajaran adalah akan ada di antara umat Islam yang lebih senang berhakim, nanya fatwa kepada orang-orang yang emang menentang Islam daripada nanya kepada orang yang emang Islam gitu. Lebih seneng ngedengerin ceramah dari ustadz-ustadz yang liberal yang emang udah sering ngolok-ngolok Islam daripada nanya kepada ustadz yang ngajarin kebenaran. Alasannya simple, dia lebih bahasanya lebih keren, lebih maju pemikirannya, lebih pakai logika daripada orang-orang yang ustadz-ustadz yang itu terlalu tradisional, terlalu letterlek. Itu alasan mereka. Dan itu adalah kebiasaan. Nah, lebih damai lah istilahnya gitu. Lebih damai kata mereka. Itu kebiasaan orang Islam yang ada zaman sekarang. Ya, itu kebiasaan yang disabdakan Nabi SAW akan ada di antara umatku yang mengikuti orang musyrikin. Yaitu pertama ngikutin dari sisi berhakim, nanya fatwa bukannya ke orang Islam tapi malah ke orang musyrik. Kedua, akan ada dari umat Nabi Muhammad juga SAW yang melakukan maksiat, tapi pas ngelakuin maksiatnya teh nyari-nyari dalil sehingga jadi ngiranya nggak dosa lagi. Dan ini persis orang-orang yang membolehkan minta-minta ke orang mati pakai dalil nggak? Pakai. Dalilnya di Quran, orang-orang syuhada teh mereka teh masih hidup. Jadi kalau Anda datang ke kuburan orang-orang soleh, mereka kan syuhada, ya. Jadi nggak ada masalah kamu datang ke kuburan orang soleh terus minta-minta ke orang soleh, karena mereka walaupun udah mati hakikatnya masih hidup. Mereka masih mendengar doa-doa kita. Jadi nggak apa-apa minta ke mereka untuk didoain biar kita rezeki lancar dan sebagainya. Pakai dalil nggak? Pakai pembenaran dari Quran dan hadis. Cuma diselewengkan maknanya. Dan ini kasusnya banyak, nanti ada rincian yang nggak seluruhnya jadi kemurtadan. Sebagian ada yang jadi kemurtadan, sebagian ada yang jadi fasik aja. Ya kayak orang-orang yang pas pacaran biar nggak ngerasa salah, akhirnya pas lagi pacaran biasanya nonton bioskop film-film yang parah, sekarang ke bioskopnya nonton siksa neraka misalnya gitu. Tapi masih kan pacaran gitu, sambil pegangan tangan sama pacarnya sambil istighfar bersama gitu. Ngiranya dengan cara kayak gitu jadinya boleh gitu loh. Nggak bisa. Itu cuma cari dalil untuk akhirnya ngerasa nggak salah. Dan di antara hal ini teman-teman, nih, Arizal cerita nggak ya? Nggak apa-apa deh, ini untuk jadi pelajaran ya. Arizal malam hari ini haul. Tahu haul? Ulang tahun. Bukan, haul teh zakat. Zakat ya. Bukan haul apa upacara kematian 1 tahunan Arizal ya. Bukan. Haul tuh maksudnya zakat. Malam ini nih, maghrib haul Arizal. Masih ada berapa menit lagi? Berapa jam lagi? 4 jam ya? Biar nggak wajib zakat, mending sekarang beli motor weh. Biar uangnya jadi turun di bawah nisab. Ini termasuk ngakal-ngakalin supaya tidak jadi ngelakuin perintah Allah. Haram hukumnya. Tapi kalau emang Ariza lagi beli motor, lagi butuh motor, dan kebetulan hari ini lagi sale, lagi diskon, akhirnya Ariza beli hari ini, nggak apa-apa. Kalau emang Ariza butuh.
Tapi kalau Arizal sengaja ngelakuin hal supaya jadi nggak wajib zakat, Arizal ini berarti ngikutin kebiasaan orang-orang yang difirmankan Allah tadi, ya, yaitu nyari-nyari dalil untuk akhirnya nggak ngelaksanain perintah Allah. Itu sifatnya Yahudi. Paham ya teman-teman ya? Udah kalau ngelakuin dosa mah nyadar dosa, titik. Ngaku dosa, titik. Sampaikan ke orang-orang yang tahu tentang dosa kita bahwasanya aku pendosa, aku salah. Silakan nasihatin aku, doakan biar aku bisa tobat. Jujur aku belum bisa ninggalin, tapi aku salah, aku ngaku. Dan aku nggak mau mencari pembenaran. Udah, astagfirullah, aku tobat pada Allah. Walaupun aku jatuh lagi, tapi aku nggak akan menghalalkan atau nyari-nyari alasan supaya jadi halal. Nggak, udah, titik. Gitu harusnya. Jangan jadi si orang yang Yahudi ini gitu loh. Kalau kita seperti orang Yahudi ini berarti kita jadi tasyabuh. Nanti kita masuk kepada sabda Nabi SAW, akan ada dari umatku yang ngikutin orang musyrik, kebiasaan orang musyrik. Yang kita bahas sekali lagi dalam masalah nanya mencari kebenaran tapi malah dari orang kafir, orang yang menyesatkan. Kedua, dari sisi nyari-nyari alasan untuk maksiat, ya. Demikian teman-teman, kita masuk ke sesi tanya jawab. Insyaallah untuk pekan depan ingin tadabbur lebih panjang. Nggak bisa sekarang, kenapa? Karena tadabbur ayat ke-7 kalau nggak salah itu panjang. Yang mana kalau cuma 15 menit khawatirnya malah jadi kurang ngena gitu ya. Jadi insyaallah pekan depan akan sampaikan tadabbur lebih panjang. Kemudian kita nanti masuk ke dalil ketiga, 4, 5, 6 insyaallah. Baik, yang punya pertanyaan silahkan ya. Bagaimana dengan ulama mutaakhirin dari sebagian mazhab yang memang membolehkan tawasul istighosa kepada Nabi setelah beliau wafat? Apakah boleh kita mengkafirkan mereka juga? Baik. Untuk istighosa kepada Nabi SAW memang iya, ada sebagian ulama yang membolehkannya ya. Ada sebagian ulama yang membolehkannya dengan alasan karena Nabi itu ya dalil-dalilnya udah disampaikan di bab berapa belas gitu ya. Yang kemarin kita udah sampaikan. Bolehkah kita mengkafirkannya? Ini pertanyaan yang bagus dan ini termasuk pertanyaan yang berat buat Arizal. Apakah ini jadi masuknya ke poin nomor 2 atau 3 ya dalam masalah pembatal keislaman? Memang sih Ustadz Aris Munandar berpendapat kalau tawasul yang ke Nabi itu masuknya bukan musyrik tapi bid'ah. Maka dengan pertimbangan ini Arizal lebih cenderung kepada tidak mengkafirkan mereka langsung. Ya, bukan karena Arizal bertentangan dengan pendapat yang Arizal pegang dalam masalah takfir, bukan. Tapi di sini Arizal ragu itu masuknya poin nomor 2 atau 3. Kalau Asraf gimana, Asraf? Tahu nggak? Ini nomor 3 ya masuknya ya. Ya, masuknya ke khofi karena emang kalau tawasulnya ke orang lain itu bisa masuknya ke nomor 2. Kalau tawasulnya ke orang lain. Tapi kalau ke Nabi itu bisa masuknya ke poin nomor 3. Makanya nggak memilih untuk tidak mengkafirkan kecuali kalau sudah tegak hujah dan hilang syubhat. Tapi untuk menghilangkan syubhat itu emang berat ya, emang berat. Seperti itu ya Cardia ya. Semoga menjawab. Kalau boleh tahu ulama mana saja yang setuju dengan pendapat yang dipegang oleh AA dan yang kontra dengan pembatal keislaman? Oke. 1. Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Itu jelas di fatwa beliau tuh jelas banget statement beliau. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, murid-muridnya ditotalin ada 40 sih kurang lebih, ada 40. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim bahkan ya, Ibnu Taimiyah mengucapkan statement orang yang melakukan kekafiran tidak langsung divonis kafir. Itu sebenarnya beliau lagi membahas poin nomor 3. Jelas banget itu kalau kita ngelihat fatwa-fatwa dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, di mana ada sebagian ucapan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang mengatakan orang-orang yang melakukan kekafiran mereka tidak langsung divonis kekafiran ya sebelum tegak hujah dan dihilangkan syubhat. Itu tuh lagi menyampaikan poin nomor 3 karena dalam fatwa Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang lain jelas banget itu bagaikan matahari di siang bolong, di mana Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mengatakan orang pelaku syirik akbar kita tidak boleh tawakuf dalam mengkafirkannya, kita langsung kafirkan mereka. Kita dakwahi, tapi ketika kita mendakwahi itu dakwahi mereka sebagai mereka itu orang musyrik. Mereka orang musyrik dan kita dakwahi mereka karena mereka musyrik. Cuman memang kata Ibn Syekh bin Baz, ketika dakwah ya jangan ngomong hai orang musyrik, jangan. Kita meyakini mereka musyrik, kita meyakini mereka kafir, tapi kita jangan bilang hai orang kafir, jangan. Karena mereka pasti akan
offended kalau digituin. Paling kita bilangnya apa? Hei kawan, nah gitu aja. Hei hamba Allah. Orang kafir juga hamba Allah kan ya? Ya seperti itu. Ya sayangnya memang statement dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim ini yang kemudian dicomot, tapi tanpa konteks yang benar, kemudian akhirnya seakan-akan dipahami kalau Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu memberi uzur kepada pelaku syirik akbar. Oh, padahal kalau kita ngebaca semua fatwanya secara menyeluruh, kita akan tahu kesimpulan pendapat dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Ya. Untuk Rizal Adityo kayaknya 4 ulama mazhab itu udah cukup sih. Ya, beserta murid-muridnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Ya, kemudian kedua anak beliau. Ya, kemudian Syekh Ahmad Faqih. 8 yang baru sebutin, totalnya ada sekitar 40 ya. Cuman maaf nggak bisa sebutin semuanya. Bagaimana dengan Yusuf Qaradawi yang mengatakan bahwasanya sistem demokrasi adalah sistem paling sempurna bagi Islam? Beliau pernah mengucapkan statement itu ya? Wallahu a'lam. Belum langsung melihat dan belum melihat konteksnya. Jadi maaf nggak berani ya untuk mengatakan itu tentang beliau. Atau terkait orang yang mengganggu orang yang lagi sholat dan sengaja, ini masuk pembatal keislaman yang mana? Ini pendapat yang kedua lah. Sholat itu syariat Islam yang jelas nggak? Jelas, satu itu bukan khofi lagi. Ngegangguin orang yang sholat, gini, kalau ngeganggunya tuh bukan secara langsung, dimana kita tuh nyetel musik gede-gede, ya kita nggak tahu ada yang sholat, atau misalnya ada yang sholat kita tahu cuman dari gimana, aku mau pengen ngedengerin sholat, nggak niat ganggu orang yang sholat, cuman aku niatnya ingin ngedengerin musik dengan kalau lebih keras kan lebih enak gitu lah. Itu nggak secara langsung ganggu. Nggak secara langsung ganggu, itu dosa tetap, tapi nggak jadi kafir. Adapun kalau ada orang yang sholat terus kita sengaja, kita tahu dia lagi sholat, terus kita sengaja bikin dia ketawa gitu sampai dia ketawa, sama masuknya pembatal keislaman nomor 2 lah, tanpa diragukan lagi, ya, tanpa diragukan lagi. Madkhali kerap berpendapat untuk setia kepada penguasa negeri. Menurut AA, kalau penguasa zalim itu nanti ada di pembahasan episode 37 dan 38. Ya, sabar insyaallah. Oke. Karena nanti akan ada pembahasan tentang apakah negeri A negeri Islam atau bukan, dan di situ nanti kita akan bahas sudut pandang A dan sudut pandang B, biar kita jadi nanti A nggak akan maksa kalian, ya kalian mau ikut pendapat mana, A atau B. Di konsultasi syariah.com aja, di konsultasi syariah.com yang jelas-jelas rujukan banyak orang termasuk A juga banyak merujuk ke situ. Itu jujur di konsultasi syariah.com disimpan tulisan bahwasanya salah satu paragrafnya adalah menurut sebagian ulama kekafiran itu, suatu negeri disebut negeri kafir itu kalau yang dominan di dalamnya adalah syiar-syiar kekafiran gitu, maka itu udah disebut sebagai negeri kafir ya. Jadi walaupun pemimpinnya muslim ya, walaupun mayoritasnya muslim, tapi kalau dominan syiar kekafiran di negeri itu bisa jadi negeri kafir atau setidaknya negeri murakkab. Itu nanti ada pembahasannya ya, yang nggak bisa bahas sekarang karena itu pelik teman-teman, jadi sabar ya. 2 rakaat yang tidak pernah Rasulullah SAW tinggalkan baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan adalah 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat setelah asar. Ya, kalau sebelum subuh kita paham, kalau setelah asar bagaimana? Ya betul. Jadi ada sebagian ulama yang berpendapat untuk 2 rakaat setelah asar itu khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang berpendapat bahwasanya sholat setelah asar itu diperbolehkan asal ketika matahari belum menguning. Arizal pribadi gak mau menerapkan sholat 2 rakaat ba'da asar karena masih meragukan buat Arizal. Buat kalian mungkin kalian udah dapat fatwa ulama yang meyakinkan, tapi buat Arizal ini masih meragukan dan Arizal gak memilih untuk sholat ba'da asar gitu ya. Koshwe, ada mixwe, ini koshwe namanya, susah banget namanya. Mengenai kisah tentang malaikat yang diperintahkan untuk menghancurkan suatu kampung dan dimulai dengan orang alim karena dia gak dakwah. Ini kisah terjadi kapan? Apakah dia hanya sekedar tidak berdakwah atau menolak dakwah? Kalau memang dia menolak setelah diminta dakwah, kenapa masyarakatnya juga diazab? Nggak tahu kisah itu, jadi nggak bisa memastikan ya. Oke. Misalnya ada seorang CEO meeting sama manajer lalu ngomongin karyawannya untuk dipecat karena performa kerjanya yang kurang bagus. Apakah itu disebut ghibah? Ya, itu disebut ghibah. Hukumnya boleh, jelas boleh.
Karena itu termasuk membahayakan perusahaan kalau misalnya karyawan yang jelek ini terus dibiarkan. Itu termasuk gibah yang dibolehkan. Apakah ada ulama Asy'ariyah yang membid'ahkan perayaan Maulid Nabi? Ada. Ada. Ya. Ulama Asy'ariyah yang membid'ahkan perayaan Maulid Nabi ada. Cuman nggak banyak. Nggak banyak. Yang lumayan banyak adalah mereka yang mereka setuju dengan perayaan Maulid Nabi, tapi mereka nggak setuju dengan kemungkaran yang ada di Maulid Nabi. Seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau pendiri NU Nahdlatul Ulama. Beliau membolehkan perayaan Maulid Nabi, tapi beliau sangat mengingkari perayaan Maulid Nabi yang terjadi di zaman beliau, di mana ketika Maulid Nabi apa aja? Sholawat pakai alat musik. Kemudian drama-dramaan cewek pakai baju cowok, cowok pakai baju cewek. Dan beliau berfatwa dalam kitab At-Tanbihat, ini lebih dekat kepada istizabiddin, ini lebih dekat kepada mengolok-olok Islam. Gitu ya. Tapi beliau menyetujui Maulid Nabinya. Cuman beliau berkata kalau kayak gitu mah udah itu jadinya bisa mendekati kekafiran. Iya, Masya Allah Cardia. Semoga Allah selalu memberi manfaat kepada Cardia, karena pertanyaan-pertanyaan itu sangat bagus banget. Bagaimana juga dengan sahabat Qudamah bin Maz'un yang salah takwil ayat dan menghalalkan Homer, tapi nggak dikafirkan oleh ulama, hanya dicambuk saja tanpa dikafirkan. Bagus, ini nanti ada pembahasan khusus sekitar 30 halaman pembahasannya, tapi nanti akan ada rangkum. Jadi nanti insya Allah sabar ya Cardia, insya Allah akan bahas tentang masalah ini. Sedikit aja kisi-kisinya. Orang yang menolak zakat di zaman Abu Bakar dikafirkan nggak? Gini deh, kalau ada orang bilang zakat gak wajib, kafir nggak? Kafir. Orang yang bilang zakat gak wajib itu kafir ya. Tapi orang yang gak mau bayar zakat ke Abu Bakar di zaman Nabi Muhammad SAW itu dikafirkan gak? Enggak. Mereka diperangi oleh Abu Bakar bukan karena mereka murtad, tapi karena mereka bugot. Bugot tuh karena bugot tuh apa bahasa Indonesia? Menentang. Karena menentang pemerintah. Kok bisa ya? Padahal kan orang yang di zaman Abu Bakar itu nggak mau zakat, berpendapat zakat nggak wajib, zakat wajibnya di zaman Nabi Muhammad aja sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika beliau wafat nggak wajib zakat. Kok Abu Bakar memerangi mereka bukan sebagai murtadin, tapi memerangi mereka sebagai para penentang pemerintah? Maka para ulama menjawab, alasan pertamanya mereka baru masuk Islam. Dan ini masuk kepada poin nomor berapa ya? Dua. Pembatal Islaman yang kedua kan, mereka pertama baru masuk Islam. Kedua, andai di antara mereka ada yang udah lama masuk Islamnya, mereka kenapa nggak dicap kafir oleh Abu Bakar? Alasannya karena mereka sangat dekat waktunya dengan risalah, di mana banyak nasakh dan mansukh. Ngerti nggak? Banyaknya nasakh dan mansukh. Makanya Abu Bakar tidak mengkafirkan orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat. Nah itu ya. Lalu kenapa sahabat Qudamah bin Maz'un, ulama sepakat sahabat ini gak murtad padahal menghalalkan Homer? Nanti insya Allah ada pembahasannya. Tapi di antara hal yang kelirunya adalah karena di ayat tentang di surah Al-Maidah, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa aslahu. Jadi Allah berfirman, gak ada dosanya bagi orang-orang yang beriman terhadap apa-apa yang mereka makan dulu selama mereka beriman, beramal soleh dan bertakwa. Jadi ngiranya kalau kita soleh gak apa-apa minum khamr gitu ya. Nah itu kekeliruan takwil. Nanti insya Allah akan dibahas biar lebih sempurna. Ini hanya ngasih beberapa kisi-kisi aja. Nanti insya Allah yang sempurnanya akan disampaikan ya, insya Allah. Semoga Allah memudahkan. Izin bertanya, kenapa pendapat minoritas tersebut dianggap pendapat mayoritas? Ya kan nanti kan bahas ya, sabar ya Habibi. Habibi itu bukan sayangku ya, tapi emang namanya Habibi ya. Apakah boleh untuk menghilangkan lafaz Allah yang ada di kertas atau semisalnya dengan cara tulisan tersebut dibuat kaligrafi atau lainnya sehingga tidak lagi dibaca Allah? Baik. Untuk menghilangkan lafaz Allah atau lafaz Quran itu bisa dengan cara pertama dibakar, tapi bukan dalam rangka menghinakan ya, tapi dalam rangka untuk supaya nggak keinjak-injak. Kedua, bisa dengan cara dikubur di tempat yang nggak akan diinjak-injak. Yang lebih simpel apa?
dibakar tentunya. Tapi ada juga pendapat yang ketiga, lupa dari siapa, tolong ralat Ariza kalau salah, yaitu dicelupin ke air supaya tintanya hilang. Ketika tintanya hilang, jadi kan bukan lafaz Allah lagi. Kalau pendapat yang ketiga ini benar-benar sahih dari para ulama, maka tentunya bisa dikiaskan dengan ngedelete. Kalau di medsos kan bisa didelete gitu, atau dihapus. Dan ketika kita menghapusnya bukan dalam rangka menghinakan tentunya. Bukan dalam rangka menghinakan. Adapun dulu ketika Ali disuruh menghapus Muhammad Rasulullah SAW, beliau berat untuk menghapusnya. Bukan karena nggak boleh menghapus lafaz Rasulullah, tapi karena ya Allah, aku kan yakin kau Rasulullah gitu loh. Kenapa harus dihapus? Kalau dihapus nanti seakan-akan kita setuju dengan orang-orang kafir ini, dengan Suhail bin Amr yang masih kafir. Tapi Nabi SAW untuk nyuruh untuk menghapusnya, ganti dengan Muhammad ibnu Abdullah waktu perjanjian Hudaybiyah itu ya. Akal 4 imam mazhab Ibnul Qayyim dan Ibnu Taimiyah lebih memilih mengharamkan musik atau sebaliknya mengharamkan musik. Jelas mengharamkan musik. Tapi orang yang menghalalkan musik nggak bisa dikafirin, jelas nggak bisa dikafirin. Itu bukan termasuk perkara yang qat'i seperti haramnya babi, haramnya miras. Kalau haramnya musik nggak masuk itu, makanya nggak bisa kita kafirkan. Ya. Berkait dengan tasyabuh saat malam tahun baru ini, insya Allah 4 menit lagi ya. Kita dilarang merayakan tahun baru. Nah, kita nggak ngerayain, tapi ada sebagian yang tahu hukum ini malah bakar-bakar jagung, ayam, dan lainnya, termasuk tasyabuh. Ini termasuk tasyabuh teman-teman, ini termasuk tasyabuh. Karena tasyabuh itu tidak ditanya niatnya. Cuman tentunya orang-orang semacam ini terkadang, bukan terkadang ya, dari segi hukum itu akan lebih ringan. Apalagi kalau misalnya ada di antara mereka yang niatnya atau dorongan mereka untuk bakar-bakar jagung dan sebagainya itu bukan karena ini tahun barunya, tapi karena alasan yang lain. Alasannya apa? 1, ini malam tahun baru ribut, susah tidur. Ya. 2, jagung-jagung harganya murah. 3, besoknya libur. Nah, bisa jadi dorongannya karena itu. Maka tentunya hukum mereka dari sisi tasyabuhnya lebih ringan daripada orang-orang yang menyengaja untuk niup trompet. Dan ingat ya, trompet itu selalu dicoba sama emang-emang ya. Jadi setiap trompet yang kita tiup tuh udah ada tes uji cobanya dulu sama emang-emang ya. Jadi siap-siap kalian nyatu air liurnya dengan mang-mang trompet, oke? Seperti itu. Oke. Baik, seperti itu teman-teman, 2 menit lagi ya. Imam Nawawi Ibnu Hajar al-Asqalani termasuk ulama yang membolehkan perayaan Maulid Nabi atau membid'ahkan. Termasuk yang membolehkan kalau Ibnu Hajar al-Asqalani, kalau tidak salah. Kalau Imam Nawawi enggak tahu. Ya, enggak tahu. Ya, seperti itu. Ariza enggak setuju dengan dengan Maulid ya. Ada yang mau nanya dari kalian? Kalian belum ada yang nanya sih. Mana jempek aja. Biasanya nanya tuh si Regannya lagi deadline. Tapi dia biasanya tetap ngerjain resume. Oke. Di sini baik. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan yang skip karena berat, tapi karena udah nggak ada yang nanya lagi, maka Ariza coba bacain yang pertanyaan yang skip ini ya. Nah, jadi ketika ada suatu orang-orang di sebuah kampung yang penuh dengan kemaksiatan, maka para alim ulama diwajibkan untuk memberi nasihat. Oke. Nah, ketika nasihatnya tidak diterima, maka ulama ini diharuskan untuk hijrah. Karena kalau misalnya nggak hijrah, akan disiksa bareng-bareng sama orang-orang yang tinggal di situ. Ya. Kalau ulamanya tidak memberi dakwah sama sekali, maka dia dapat dosa karena dia nggak memberi dakwah. Kalau emang sang ulama ini ngerasa nggak sanggup untuk mendakwahi, maka pilihan dia adalah untuk keluar dari kampung tersebut. Seperti itu. Begitupun kalau dia udah mendakwahi tapi nggak diterima, maka keluar dari kampung tersebut. Karena kalau enggak, akan disiksa. Yang akan Allah tahan siksaannya adalah kalau yang ngedakwahinya mendominasi. Kalau yang mendakwahinya mendominasi, Allah akan tahan siksanya. Tapi kalau yang mendakwahinya itu minim, dan ketika udah didakwahi nggak nerima, maka hijrah dari kota tersebut. Karena khawatir Allah akan menghukum, menyiksa semuanya. Hanya saja ulama yang udah mendakwahi tapi ditolak ini nanti dibangkitkan dalam kondisi baik. Walaupun dia kena siksa di dunianya, tapi di akhiratnya insya Allah dia selamat. Seperti itu. Ya. Adapun kisah malaikat ini nggak tahu, jadi nggak bisa
Apalagi ketika Allah berfirman, mulailah dari orang tersebut karena dia tidak mendakwahi kaumnya. Nggak berani memastikan karena dalilnya apakah sahih atau tidak juga belum tahu Arizal. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Ini jujur menyampaikannya mungkin nggak maksimal dari sisi gaya ngomong dan sebagainya karena kecapean ya. Karena tidur di kereta api 2 hari itu nggak maksimal, jadi minta maaf. Tapi tetap semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari kajian ini ya, walaupun mungkin kurang nyentuh hati dan sebagainya, nggak apa-apa karena kajian Islam tetap sangat bermanfaat. Lihat mantan murid Arizal yang tadi di Instastory bilang astagfirullah Tuhan Yesus, itu kan mantan murid Arizal yang beberapa kali ikut kajian, tapi ya karena dia udah jarang ikut kajian, dia lebih senang dengan organisasi di kampusnya dan sebagainya, akhirnya iman semakin pudar dan akhirnya udah nggak ngerasa berdosa lagi dengan ngucapin itu ya. KTP masih Islam tapi dia udah banyak banget kekafiran yang dia tampakkan secara lisan maupun secara perbuatan. Itu karena apa? Karena nggak ngaji tauhid tentunya. Makanya kalian bisa ngaji tauhid itu, ya Allah, itu nikmat besar dari Allah. Jadi sebenarnya gini ya teman-teman, maaf sebelum tutup, walaupun Arizal dari sekarang sampai mati, Arizal nggak pernah lagi ngasih kajian yang menyentuh hati, andai nggak pernah ngisi kajian tadabbur dan sebagainya, seharusnya kalian bisa hadir di kajian juga, kalian tuh merenung dan nangis harusnya tuh. Iya gak sih? Ya Allah, aku bisa datang kajian banyak dosa tapi aku masih diberi kesempatan buat ngedengerin kajian tauhid. Harusnya itu sendiri udah menjadi bahan renungan yang bikin kalian nangis. Di saat kalian ngelihat banyak teman-teman yang murtad melakukan pembatal keislaman tapi kalian dijaga oleh Allah, harusnya kalian nangis gara-gara Allah udah menyelamatkan kalian dari hal ini gitu. Maka teruslah berdoa pada Allah, semoga Allah jaga hati kita di atas kebaikan ya, dan semoga kalian dikasih kekhusyuan, begitupun Arizal, karena nggak menutup mata bahwasanya kalau ngisi kajian yang sendiri bisa kesentuh itu lebih enak buat hati Arizal ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan penuh ketundukan, cinta, jujur, ikhlas dan taubat melainkan Engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.